Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam Jumat sekarang ini kita masih bisa bertemu lagi, kita masih bisa berkumpul lagi, walaupun di lain tempat ya. Biasa kita di malam Jumat di rumah kita sendiri, dan sekarang kita karena posisinya di rumah lagi berantakan, jadi kita sementara pinjam tempat di sini dulu ya. Sebetulnya ngaji mah di mana saja juga sama aja. Yang penting kita duduknya niat. Duduk itu satu, bersilaturahim. Kedua, kita memang niatnya untuk menuntut ilmu, thalabul ilmu, memohon keridhaan dari Gusti Allah, minta sama Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang bisa kita bawa di dunia sampai ke akhirat, mencapai kebahagiaan. Tidak ada lain, tujuan kita kan hidup pengen bahagia dari dunia sampai ke akhirat, karena ilmu itu bekalnya untuk mencapai kebahagiaan. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa apa-apa, karena hidup di dunia itu harus dengan ilmu. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, tanpa ilmu maka kita tidak akan tahu apa-apa. Makanya kita belajar untuk mengetahui ilmunya. Ilmu dari Allah itu ada di dalam Al-Quran. Kalau ilmu yang disebut ilmu dari penglihatan mata, rata-rata kita mengetahui itu katanya, ya kan? Katanya seperti ini, katanya seperti itu. Nah, dalam prakteknya paling kita melihat contoh. Tapi kalau ilmu di dalam Al-Quran, tanpa kita menggalinya sendiri, maka kita tidak akan paham. Ilmu di dalam Al-Quran harus dipelajari secara langsung, tidak katanya. Kalau katanya nanti sesat. Ilmu di dalam Al-Quran harus digali benar-benar oleh diri kita sendiri. Tidak ada ilmu dalam Al-Quran itu katanya. Kalau katanya terus, jadi kita tidak bisa menyampaikan dengan benar. Katanya begini, katanya begitu. Giliran ditanya, dari mana sababiahnya? Nggak tahu. Katanya, ya kan? Dari mana dalilnya? Nggak tahu. Kan katanya lagi. Nah, makanya kita belajar ilmu Quran itu sedikit-sedikit belajar memahami faedahnya. Di dalam setiap ayat itu ada khasiatnya, ada faedah dan tujuannya. Jangan dulu pengen semua ayat di dalam Al-Quran kita pahami deh. Itu mah terlalu banyak. Ada 6.666 ayat. Namun arti pelajari kabeh mah kaburu paih manten. Nah, sedangkan kan kita tidak tahu umur kita sampai berapa tahun yang sudah dijanjikan Allah. Kita pelajari aja Bismillahirrohmanirrohim dulu. Karena Bismillahirrohmanirrohim itu sudah bundelan dari satu Al-Quran, ringkasan dari Al-Quran. 6.666 ayat sudah dirangkum di dalam Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum ke dalam satu ayat itu dirangkum dulu ke 7 ayat Al-Fatihah sampai waladhdallin. Nah, karena di dalam 7 ayat kebanyakan orang tidak sanggup juga cara menggali di dalam 7 ayat itu. Nah, diringkas lagi ke dalam satu ayat Bismillahirrohmanirrohim yang sangat mudah untuk dimengerti. Bismillahirrohmanirrohim yang sangat mudah untuk dicapai pengertiannya. Karena dengan Bismillahirrohmanirrohim itu sudah benar-benar lengkap kalimat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran satu kitab itulah yang sebut terus nama Allah di dalamnya, yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Jadi kita cukup memahami dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita udah benar-benar paham Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita paham di dalamnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih itu apa? Yang Maha Penyayang itu apa? Tidak cukup kita mengucapkan pengasih dan penyayang. Kita harus mengerti maknanya. Allah Maha Pengasih. Setiap manusia, setiap makhluk hidup, semua Allah kasih. Rahmat, rizki. Jangankan orang sehat, orang gila pun diberi rahmat, diberi rizki. Ya, itulah yang disebut Allah Maha Pengasih. Kucing dikasih, semua hewan dikasih, apalagi manusia yang bersyukur. Yang manusia yang bersyukur udah dikasih, ditambah-tambah lagi, karena Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Siapapun yang tidak meminta pasti dikasih, apalagi yang minta, ya kan? Ditambah lagi. Nah, iya anu bijaksana, nah iya anu hasil permintaan. Setiap makhluk hidup yang tidak minta pun Allah kasih, apalagi yang sambil meminta. Meminta itu tidak cukup meminta saja, harus pakai perbuatan. Gimana perbuatannya? Di dalam sholat kita meminta. Jadi minta itu nggak cukup, ya Allah minta, ya Allah berikan aku sesuatu, tapi ibadahnya nggak ada, perbuatannya nggak ada. Seperti kita bersyukur tapi tidak dengan perbuatan. Alhamdulillah ketika mendapatkan rezeki banyak saja, tapi tidak dengan perbuatan. Alhamdulillah menang bansos, alhamdulillah menang rezeki yang tidak diduga-duga, tetapi alhamdulillahnya tidak di dalam ibadah, tidak dengan perbuatan. Karena apa? Kalau kita menyampaikan hanya dengan lisan, tapi hati kita tidak sampai, batin kita tidak sampai ketika menyampaikannya, itu belum tentu sampai ke 7 lapis langit penyampaian kita. Naon sababna? Di otak nang ukur duit, di otak nang ukur materi, tapi di otak nak itu ingat kanu merena. Alhamdulillah nah hukum ucapan nama ayah, tapi ke jero batin. Batin itu menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang berhak dipuji, yang berhak menerima penyampaian kata terima kasih itu Allah pencipta alam. Yang bisa sampai kalimat, yang bisa sampai doa itu batin kita. Batin yang bisa sampai kepada yang batin lagi. Allah itu maha batin, ya batin, ya. Yang bisa menyampaikan itu batin kita lagi. Bicara batin yang bisa sampai dengan Allah. Kalau lisan itu paling yang mendengar makhluk hidup saja. Yang batinnya tidak sempurna. Karena apa? Masih banyak gambar-gambarnya, masih banyak hayalan-hayalannya, tidak ada Allahnya. Kalau kita menyampaikan di dalam batin, otomatis langsung kepada Allah. Betul kan? Iya. Allah itu maha goib. Goib itu tidak terlihat. Hati kita pun goib. Yang menyampaikan kepada yang goib, yang harus goib lagi. Secara jasad tidak mungkin kita bisa bertemu. Tapi hati kita yang goib di dalam batin kita itu bisa nyampai ke yang goib lagi. Jadi bisa merasakan. Karena aslinya diri kita itu bukan jasad, tetapi rasa. Aslinya diri kita itu rasa. Sir. Ya gak? Bukan jasad. Kalau jasad mah yang membawa sir ini, ya kan? Jasad tanpa dibawa oleh sir, hampa. Kita boga rasaan jadinya, ya kan?
Rasa aslinya diri kita itu rasa, sir di dalamnya. Coba kita kalau pengen sesuatu, datangnya dari mana? Rasa. Dari rasa kan? Berarti bukan jasad, tapi rasa yang punya keinginan. Pengen minum, rasa. Haus. Pengen makan, rasa. Bukan jasad. Jasad mah sebetulnya mengikuti gerak saja. Allah itu rahasia, tidak bisa dilihat. Seperti rasa, rasa pun tidak bisa dilihat. Makanya di dalam kalimat la ilaha illallah, tiada kekuatan tanpa ada kekuatan dari Allah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Berarti rasa anu aya dina awak urang teh itu kan didorong oleh kekuatan. Kekuatan apa? Nafsu. Ya kan? Pengen makan nafsu, pengen tidur nafsu. Nafsu ini yang dibagi 3 itu kan? Nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu dia bisa menimbulkan dan mendatangkan rasa takut, rasa sedih, rasa putus asa. Itu nafsu lawamah yang harus bisa kita imbangkan. Namun orang tak bisa mengimbangkan nafsu eta, jadi orang gampang sedih, gampang putus asa, gampang sieun eta loba, sieun paeh, sieun kelaparan, sieun hirup susah, sieun setan, ya kan? Sieun ditinggalin. Makanya kalau kita bisa mengimbangi rasa nafsu itu, nggak akan ada rasa takut itu. Mau sieun ke setan, mau sieun kana paeh, mau sieun kelaparan, mau sieun ditinggalin. Nah, itu udah ada ikhlas di situ. Keikhlasan. Makanya sifat-sifat yang 3 ini bisa kita imbangkan dengan rasa keikhlasan, kepasrahan. Namun orang moga kena rasa sieun berarti kan terpercaya ke Allah. Ya enggak? Nggak percaya kepada Allah kalau kita masih punya rasa takut. Kenapa nggak percaya? Karena kalau punya rasa takut kelaparan, kan? Takut kehilangan. Berarti kita nggak percaya kepada si pemilik segala sesuatu itu. Kan Allah maha mencukupi. Kok sieun kelaparan? Sieun paeh. Kan memang Allah pemilik diri kita. Kunaon sieun paeh? Ya? Sieun ditinggalin. Pan Allah teman orang mah satu-satunya. Kunaon sieun ditinggalin? Aing sieun ditinggalin si ieu, aing sieun ditinggalin si ieu. Berarti tidak percaya kepada si pemilik seluruh makhluk hidup. Pemiliknya abadi. Aing sieun ditinggalin ku maneh. Emang kunaon? Ke aing jeung saha atuh? Tuh kan? Berarti kita ingat ka Allah. Mun urang boga pikiran